سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Dunia. Jelas? Telah meninggal dunia, disiapkan ia untuk pulang. Nah, tempat yang dikenalkan oleh Allah kepada orang tua kita, Adam dan Hawa. Ingat ya, yang Allah ciptakan itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra, ya. Ingat ya. Baik. Atau Salwa dan Hawa, tidak, tapi Adam dan Hawa. Jadi tempat yang pertama diperkenalkan, kata Allah, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Jadi jannah itu tempat kita nanti berpulang insyaallah. Ya, tidak cukup dengan amin, kita harus pelajari dulu tuh. Ya. Dan Allah firmankan, demi keagunganku, kata Allah, Adam dan Hawa cepat tempati dengan tenang. Uskun itu dari kata sakinah. Karena itu konsep sakinah itu percikan surga yang diturunkan ke bumi. Karena itulah setiap orang yang sudah berumah tangga pasti pengen sakinah. Dan keinginan sakinah itu kadang dituangkan dalam bentuk tulisan, ditempelkan di dinding pintu, dia tuliskan baiti jannati, gitu kan? Ya, bacanya baiti ya, bukan buyeti. Baiti jannati, percikannya sakinah. Karena itu nanti uskun di ayat 35 Al-Baqarah nanti ditafsirkan sakinah di surah Ar-Rum, surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Azwaja itu jamak dari kata zauj. Ya adamuskun wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Nah, itu tempat pulang kita. Berkehidupannya di mana? Di bumi. Jadi ini sementara, Bu. Mempertahankan yang sementara. Awas, hati-hati ya, tolong catat kalimat ini. Mempertahankan yang sementara itu buang-buang energi. Mempertahankan yang sementara itu hal yang tidak logis. Mempertahankan yang sementara itu konsep yang sulit untuk dipahami. Karena logika kita, cara berpikir kita, yang kita terima, yang dikejar itu pasti yang abadi, bukan yang sementara. Saya mau tanya pada ibu, kalau ibu diberikan satu pemberian, pilih yang abadi, pilih yang sementara? Paling gampangnya gini, Bu. Ibu, ini ada mobil di depan ya, Lamborghini misal. Ini untuk ibu, tapi 2 pekan aja, setelah itu balikin lagi. Atau yang kedua, ini untuk ibu, silahkan pakai selama ibu pengen pakai. Pilih yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, idealnya begitu. Tapi kan kebanyakan sekarang pilih yang sementara, kan? Kan konsep ini kalau sederhananya bahasa Qur'annya begini di surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal. Tuh, ayatnya hafal kan? Halo? Hafal ayatnya kan? Dan akhirat itu yang abadi, tempat kita pulang, kata Allah, itu yang utama, itu yang abadi, itu yang lebih baik dibandingkan dengan ula. Ula itu dunia sekarang. Jadi kalau saya tanya ibu, pilih dunia atau akhirat? Masa? Akhirat. Yo, ginilah, gini. Ibu tahu kan, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Menunaikan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat itu kata Nabi nilainya di sisi Allah lebih tinggi dibandingkan dengan dunia dan semua isinya. Saya tanya ya, kalau ibu ditawari uang 10 juta, pilih 10 juta atau mengerjakan qobliyah subuh? Subuh. Masa? Gak yakin saya. Qobliyah subuh. Saya tuh gak yakin karena ibu jawabnya pelan. Qobliyah subuh.
Coba ganti ya. Pilih mana? 100 juta atau qobliyah subuh? Suaminya tuh yang di sebelah sana tuh. Tapi realitasnya kan tidak begitu. Ibu pilih qobliyah subuh, tapi suami pilih dunia untuk bekerja. Betapa banyak orang yang sudah berangkat bahkan sebelum subuh. Padahal dia mengetahui yang punya rezeki siapa, yang memberi siapa. Allah menyampaikan lewat siapa? Nabi, Rasul menyampaikan kepada kita. Kenapa kita tidak ambil keterangan Nabi? Artinya kalau itu diambil, dunia itu digenggam. Hadisnya begitu. Ketika dikerjakan amalan, dibangun konektivitasnya, maksudnya Allah akan buka kemudahan pintu rizki, seakan-akan dunia dalam genggaman nantinya. Jadi pada orang-orang hebat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah semua itu dikerjakan, tidak ada satu pun dalam kehidupan Nabi yang hidupnya nestapa. Dan dibawa kemanapun, mau laki-laki, mau perempuan, pekerjaan apapun itu sukses, Bu. Nah sekarang ini akan kita turunkan terlebih dahulu pelan-pelan. Lalu kita akan lihat dalam keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, apa keterangan di Al-Quran dan penjelasan dari Nabi, khususnya menyangkut di situasi-situasi kini. Karena 15 abad yang lalu kurang lebih, Nabi sudah menyampaikan ada situasi akhir zaman, akan terjadi situasi seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan itu akan berdampak pada perempuan dan tidak masa-masa itu. Disinilah kemudian pembahasan akan coba kita uraikan. Paham? Jelas? Belum, kan belum saya mulai. Kita baru mukaddimah, sekarang kita mulai. Tadi itu mukaddimah, Bu, kita belum mulai. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih.